Hai hai halo pemirsa TVRI Maluku. Jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Bersama saya Miku Esti. Dan kita kali ini akan bicara dalam bingkai Hari Perempuan Ya. Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 8 Maret kemarin. Dan hari ini kita masih dalam suasana perayaan Hari Peringatan Perempuan Sedunia gitu. Dan hari ini bersama saya sudah ada tentunya temen ngobrol saya yang juga perempuan, generasi Z, masih sangat muda ini, dan seorang mahasiswi. Uh, Indah Sari Ibrahim, Ya, boleh mungkin disapa-sapa dulu pemirsa TVRI Maluku. Indasari Ibrahim, boleh disapa juga Oliena. Eh, saya dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon yang berada pada fase yang paling ujung, yaitu semester 14. Ya, nanti Kasih mau tanya tuh kenapa sampai bisa sekarang sampai semester 14. Ya, ya. Oh my god, biasanya tuh sampai semester 8 aja, Neng. Tapi sampai semester 14 pasti ada alasannya. Oke. Kalau biasanya di podcast Ruang Miku itu kita ngobrolin hal-hal yang trending. Saya panggil Olin apa Indah ya? Olin aja ya. Olin aja. Ya, jadi biasanya kita ngobrolin hal-hal yang trending. Dan kamu tuh lagi trending. Oh ya. I don't know apakah orang-orang ini pada ngeh atau tidak, tapi temen ngobrol saya yang satu ini sempat trending sejak tanggal 23 Februari mungkin ya. Oh, Iya. belum. 1 Maret mungkin ya kamu trendingnya ya. 23 Februari apa udah? Kayaknya 1 Maret kayaknya. 1 Maret, Ya. 1 Maret pasca kamu diberikan surat skorsing Ya, dari sanksi. kampus, sanksi. Oke. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sepak terjang kamu di UKM Ya, seni. UKM seni. Mungkin gini, sebenarnya kita tuh rada kepo dikit di podcast Mamiku, rada kepo dikit tentang kenapa sih sampai bisa ada surat skorsing gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pemirsa di rumah yang penasaran ini kenapa, jadi Olin ini bersama teman-temannya di komunitas atau di UKM UKM. seni itu membuat sebuah pagelaran, bukan pagelaran, apa sih namanya, pameran Pameran dan pementasan karya seni. dan pementasan karya Ya. seni, tapi di lingkup kampus aja, Ya. jadi internal aja gitu ya. Dan pada saat itu ketika hari kelima berjalan, salah satu karya mereka itu apa ya, Ya, apa? diambil Ya, diambil diambil. oleh pihak kampus dan katanya terlalu vulgar ya, dan tidak sesuai dengan kode etik kampus, sehingga itu berujung pada diskorsingnya teman kita yang satu ini. Ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya agak-agak memang sudah trending dan sudah dibahas mungkin di beberapa media juga. Tapi Kak pengen tahu dong jadinya kronologisnya sebenarnya gimana sih? Tapi dari kacamata Ya. Olin ya. Nanti tentunya kita akan menayangkan juga kronologisnya atau dari pihak yang kampusnya sendiri. Ya. Tapi mungkin bisa dari Olin sendiri seperti apa? Ya, Kakak. Pada tanggal 23 Februari lalu, saya bersama kawan-kawan menyelenggarakan sebuah kegiatan pameran dan pementasan karya seni. Nah, yang di dalamnya itu kita sediakan dinding kosong yang terbuat dari triplek bekas yang kita daur ulang, kita bikin jadi sebuah dinding yang bisa untuk digambar sesuatu. Lalu ada panggung, ada lapak buku, ada musik, ada kawan-kawan yang memang ada di tempat itu, di lokasi yang bersedia untuk dijadikan teman ngobrol ketika ada orang lain yang mau datang. Sama kayak podcast ya, Iya. teman ngobrol. Jadi hari itu, waktu itu jalannya cukup baik, ada kawan-kawan yang datang berinteraksi. Tapi di hari kelima jadi itu mulainya tanggal 18 Februari ya. Februari. Pada tanggal 23 hari kelima dari pihak kampus datang dan ngobrol dengan pihak kami, saya sendiri, untuk menurunkan satu karya dengan alasan karya itu tidak, dalam tanda kutip, tidak etis. Begitu, Kakak, sampai ini berjalan beberapa waktu hingga
tanggal 1 saya diskorsing. Oke, ini masih belum jelas nih. Jadi coba dikatakan dulu ini sebenarnya temanya apa? Tema pamerannya itu apa? Tema pamerannya itu sebenarnya soal pelecehan seksual. Karena respons kita sebagai mahasiswa untuk bagaimana juga bersuara soal pelecehan seksual yang terjadi di kampus-kampus. Oke, jadi sebenarnya tema besarnya adalah mahasiswa ini bersuara untuk melawan kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan, pelecehan seksualnya terhadap perempuan di kampus. Ataukah hanya spesifik itu? Karena memang sekarang ini kan secara nasional itu menjadi isu nasional. Karena sejak tahun mungkin kalau yang sempat saya riset, sejak tahun 2019 itu muncul ke permukaan berbagai kasus-kasus pelecehan kepada anak didik yang dilakukan oleh dosen, atau juga ada yang anak anak yang masih SD misalnya dilakukan oleh gurunya. Terus kemudian anak yang masih ngaji dilakukan oleh guru ngajinya. Jadi memang itu menjadi isu yang saat ini memang sedang santer digaungkan gitu. Apakah memang ini cuman hanya di kalangan akademik saja, kalangan akademisi saja yang disoroti, ataukah pameran itu sebenarnya mencakup lebih luas? Jadi temanya adalah kekerasan terhadap perempuan aja, bukan hanya di lingkup kampus. Ini harus dibikin clear karena kalau sampai diambil kan kemungkinan ada ada mungkin anggapan ini kok sangat mendiskreditkan kampus atau bagaimana gitu. Sebenarnya itu tujuannya luas karena memang pelecehan seksual terjadi bukan hanya di kampus, di luar kampus juga. Nah, karena memang kebetulan kami ada di kampus saja, makanya kita membuatnya setidaknya dari kampus dulu. Jadi itu berangkat dari kekhawatiran secara umum ya, bahwa saat ini tuh hal tersebut sedang menjadi isu yang nasional diangkat, isu yang santer dibicarakan, sehingga sebagai bagian dari sivitas akademika juga mau bersuara bahwa mahasiswa di Yayan namun juga mau bersuara. Gitu ya, tidak ada tidak ada maksud dan tujuan untuk spesifik ke ke kampus tersebut gitu ya. Tidak ada ya sebenarnya. Tidak ada. Ini hanya ruang untuk bersuara. Ya, Kakak, kami menyebut ini sebagai bentuk mawas diri ke kampus kita sendiri, agar semoga ini jangan terjadi di kampus kita. Nah, tapi sudah kejadian juga ada satu. Nah, apakah ini saya boleh bilang kalau sampai diambil karyanya, apakah kebablasan karyanya? Karena kan gini, kita bicara kalau misalnya dalam konsep seni ini kan dipersepsikan oleh banyak orang gitu. Tapi kita tidak bisa menerjemahkan seni itu tidak bisa diterjemahkan secara tunggal. Jadi jangan sampai misalnya menurut saya itu tidak baik atau itu amoral. Terus kemudian itu dijadikan terjemahan tunggal gitu. Karena maksud dari si pembuat karya itu sendiri yang harus ditanyakan. Itu gimana? Apakah kebablasan? Menurut kamu gimana sih itu? Ya, yang kakak bilang itu benar. Seni tidak bisa dilihat dari satu kacamata saja, dari satu segi saja. Nah, barangkali kami kawan-kawan yang penyelenggara pameran ini, kegiatan ini berbeda perspektif dengan pihak kampus. Jadi kami dibilang karya itu tidak bermoral, tidak etis. Sementara kami menganggap hal itu biasa saja, karya itu memang sudah wajar begitu, karena kita memprotes. Nah, sebenarnya titiknya ada di barangkali komunikasi ya kakak. Oke, betul. Nah, apakah sudah ada ruang pertemuan, ruang dialog, berkomunikasi dengan pihak kampus? Karena sampai seorang mahasiswi diskors itu kan adalah keputusan yang memang mungkin sudah melalui pertimbangan, mungkin sudah dirapatkan juga gitu. Sudah ada belum komunikasi dengan pihak kampus? Sebelumnya pas kejadian tanggal 23, tanggal 24 saya diberi surat secara pribadi untuk berhadapan dengan pihak dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Besoknya untuk berhadapan tanggal 24. Tanggal 25. Besoknya saya berhadapan
tetapi yang bersangkutan tidak ada, dan saya bersikeras untuk saya hanya ingin bertemu dengan bapak yang bersangkutan, tapi beliau tidak ada di tempat, maka saya kembali. Terus Setelah sekali itu aja. sekali itu aja. Kenapa nggak datang lagi? Itu kan sudah tanggal berapa tuh? Dari tanggal setelah diskors 1 Maret, terus tanggal berapa ke sananya? Kejadiannya sebelum diskorsing. Jadi surat panggilan pertama. Oke, surat panggilan pertama sebenarnya sudah dilakukan sebelum diskorsing. Yang menghadapnya kamu, gitu. Indah sebagai apa? Indah. Jadi kok manggil Indah ya? Olin sebagai apa sih di kegiatan itu? Sebagai apa ya? Sebenarnya itu kegiatan ramai-ramai, tidak ada ketua, tidak ada koordinator sebenarnya. Tapi barangkali di situ saya yang lebih tua ya. Karena saya yang lebih lama di kampus ya. Karena 14 semester. Jadi yang dianggapnya dan gini. Ini mungkin agak sedikit keluar daripada topik bahasan soal kronologis gitu. Ini biasanya yang sampai 14 semester itu biasanya rebel. Biasanya pasti dia jarang masuk kampus. Biasanya pasti sering absen, gak ngerjain tugas. Itu betul tidak? Jadi diklarifikasi dulu nih. Kalau jarang masuk kampus benar. Karena saya sambil bekerja. Selama saya berkuliah, saya sambil bekerja, dan memang sebagai wartawan pekerjaan saya. Juga wartawan, aktif di pers kampus. Awalnya kalau intra di pers kampus itu kan masih bisa kita kerjakan sembari kuliah, tapi beberapa tahun sejak 2017 saya bekerja di satu media online, dan itu berangkat keluar Ambon, kakak menguras banyak waktu, pada akhirnya saya jadi banyak tidak masuk di kampus mengikuti perkuliahan. Tapi kewajiban untuk membayar SPP saya selalu membayar selalu memberitahukan ke pihak kampus. Jadi tapi ini semester 14 terakhir dong. Semester finish. Dan kamu diberikan scoring di waktu akhir. Kamu di scoring sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan berarti sampai itu bulan berapa kalau dihitung dari tanggal 25? Tanggal 25. Kamu tuh harusnya sudah selesai bulan apa? Juli. Harusnya Juli. Berarti ini udah lewat. Terus gimana? Secara tidak langsung berarti saya sudah ini sudah DO seperti DO ya. Ini harus dikonfirmasi sih ke pihak kampusnya. Nanti kita tim TVRI juga akan konfirmasi pihak kampus. Tapi berarti di semester akhir kamu diberikan keputusan yang memang berat juga. Perasaan kamu gimana sekarang? Perasaan saya sebelum melangkah untuk mengkritik soal pelecehan seksual, saya pikir saya sudah siap dengan segala konsekuensi dari pihak manapun, apalagi memang saya berada di lingkup kampus yang bisa saja itu kita berbeda pandangan, berbeda pola pikir, kadang-kadang bukan ini, tapi lebih ke orang-orang yang ada di dalam. Barangkali saya mungkin yang terlalu liar dalam berseni, tapi apa perasaan saya ya? Bersyukurnya saya tidak takut dengan ini. Saya tidak takut, dan saya sudah siap. Satu-satu yang saya ingat, kakak, apa itu? Dari pesan, dari obrolan mama beberapa hari lalu, upayakan apa yang masih bisa diupayakan. Tetapi kalau misalnya kamu di situ sudah buntu, mari pulang ke rumah, hidup dengan tenang, karena masih juga banyak orang bisa hidup tidak memiliki ijazah, dan mama percaya kamu bisa. Itu saja yang saya pegang, kakak. Jadi oke, saya sudah berada di situasi seperti ini. Saya hanya melakukan beberapa upaya-upaya kecil yang masih bisa saya lakukan bersama kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi keringanan untuk saya, scoring saya dicabut, berarti otomatis itu saya di drop out. Jadi udah ikhlas nih,
apa ya, lillahi ta'ala apa. Lillahi ta'ala, biar Tuhan saja yang atur. Oke. Saya masih pengen bincang-bincang sama Olin. Ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi sebenarnya ke Olin, dan juga kita mau ngomongin soal perempuan dari perspektif Olin. Ini kan generasi Z gitu kan ya. Jadi kita jangan ngomongin sedih-sedih, ini kayaknya udah agak sedih-sedih. Oke, kita kembali lagi nanti ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ingat pesan ibu, ayo pakai maskermu. Sebelum dan sesudah bermain, harus rajin cuci tangan. Harus jaga jarak dan menjauhi keramaian. Ayo ingat pesan ibu, untuk aku dan kamu. Kalau saya lihat dari berdasarkan surat dari dekan Syariah bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai akademik dan pendidikan yang ada di Ambon. Dilepas dulu karena menurut kami itu kurang cocok, tidak pas kalau itu dipajang seperti itu. Walaupun itu ada bilang bahwa itu karya seni, tapi kita bisa berbeda di situ kan. Bahwa ada etika-etika, kaidah-kaidah yang harus kita junjung bersama. Ya, karena kita sudah panggil, kita sudah minta klarifikasi. Lalu karena aksi ini kemudian melebar kemana-mana. Akhirnya di media sosial juga kampus dihujat, kampus di ini segala macam. Sehingga kita menganggap bahwa ini sudah menimbulkan ketidaktertiban, ketidakamanan terhadap kampus akibat aksi ini. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Masih bersama saya Miku Esti dan teman ngobrol saya kali ini Olin. Nih, ada beberapa hal yang mau Kak Esti tanyakan untuk kamu mengklarifikasi dulu nih. Yang pertama, kamu dikatakan sudah ditunggu oleh dekan untuk berbicara langsung, tapi sudah ditunggu tidak datang. Jawabannya? Saya datang. Saya diberi waktu sejak pukul 9 sampai pukul 3 untuk menghadap. Pada hari itu saya menghadap pada pukul 2:29. Tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat dan saya kembali. Oke. Kamu dikatakan sudah mengadakan beberapa kegiatan yang mengganggu kode etik mahasiswa. Jawaban kamu? Beberapa kegiatan yang mengganggu kode etik mahasiswa. Yang melanggar kode etik mahasiswa. Yang melanggar kode etik mahasiswa. Yang mana ya, Kakak? Saya selalu mengintrospeksi diri ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan di kampus. Saya tidak merugikan kampus secara material, saya tidak pernah merusak barang-barang kampus. Jadi saya pikir Oke, tapi kamu belum pernah membaca kode etik mahasiswa? Sudah. Kapan membacanya kapan? Setelah tanggal 25. Kenapa baru dibaca setelah tanggal 25? Karena baru tanggal 25 disebarkan. Ya, disebarkan. Mungkin sudah ada. Jadi setelah saya riset juga, ini riset dulu nih sebelum ketemu sama Olin. Setelah saya riset itu sudah ada dari tahun 2017. Tapi mungkin memang yang harus mungkin bukan cuma di kampus Olin, tapi di banyak kampus memang, apalagi di pandemi saat-saat ini penerimaan mahasiswa baru gitu kan tidak begitu mungkin mensosialisasikan tentang pentingnya kode etik gitu, atau mungkin banyak yang tidak tahu kode etiknya apa gitu. Kode etik sebagai mahasiswanya apa, karena kan di setiap kampus punya aturan sendiri. Apalagi kampus IAIN kan adalah sebuah kampus yang berdasarkan agama gitu ya, Islam.
Nah, gitu. Dan juga ada satu lagi nih kayaknya. Bentar. Gambarnya dicap tidak bermoral. Oh, gambarnya itu vulgar. Jadi kamu dicap tidak bermoral dan melanggar kode etik tadi itu. Siapa yang menggambar? Kawan saya, salah satu teman, Mm-mm. karena kami menyediakan papan kosong saja Mm-mm. dan siapa saja boleh datang mencoret, satu kawan saya datang dan mencoret-coret itu. Ketika dari pihak kampus memerintahkan untuk menurunkan, kami sebagai penanggung jawab itu kegiatan tidak mungkin mau menurunkan karyanya orang lain tanpa seizinnya. Oke. Jadi itu bukan kamu ya? Bukan Sudah saya, terkonfirmasi bukan saya. bukan kamu ya yang buat ya? Kamu tidak mau menyebutkan nama teman kamu itu? Tidak. Jadi cukup kamu aja yang melawan ini. Yang Bukan, saya mendapatkan, rasa karena gini loh, kamu yang diskors loh. Teman kamu kan yang gambar, iya. kamu yang diskors. Tapi saya rasa gambarnya biasa saja dan sesuai tema yang ada di kegiatan. Selain kita sebagai penanggung jawab kegiatan. Oke, kamu rasa gambarnya biasa aja. Iya. Tapi yang kamu rasa belum tentu itu sama persepsinya dengan orang lain gitu kan ya. Oke. Satu lagi apa ya? Kamu dikatakan bahwa kamu sempat sudah meminta atau dengan teman-teman membuat aksi massa ya, membuat aksi massa Iya. untuk menuntut, tapi tuntutannya itu apa? Mencabut skorsing Mencabut dan skorsing. juga mengembalikan karya seni yang karya. diambil Ya. gitu. Jadinya ada berapa sekarang karya seni yang diambil? Satu aja? Satu aja yang masih ditahan. Oh, satu aja yang masih ditahan ya. Oke. Kalian sudah menuntut. Kemudian perkembangan terakhir deh, sebelum kita loncat ke yang kita bahasan lainnya, perkembangan terakhirnya gimana? Perkembangan terakhirnya soal karyanya belum dikembalikan Mm-mm. dan saya masih tetap Diskors. berjalan dengan skorsing ini. Barangkali ke depannya jika saya tidak mendapatkan lagi solusi di dalam kampus, saya akan pakai solusi menempuh jalur hukum. Kamu berani untuk itu? Mengapa tidak? Tapi begini Olin, kasih kamu mau mencoba mendamaikan ya. Gini, jadi kalau misalnya mahasiswa dan pihak kampus itu kan seperti anak dan bapaknya, Ya. gitu. Bapaknya lagi marah nih Ya. sekarang nih, anaknya harusnya bagaimana sikapnya? Bagaimana ya? Harus menghadap baik-baik. Ya benar, upaya-upaya itu sudah kita lakukan sebelumnya. Semisal ketika aksi berjalan, lalu wakil rektor turun, harusnya kan ngomong baik-baik bersama mahasiswa. Tapi kadang-kadang yang bikin kita semakin berang adalah tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan, kata-kata yang sebenarnya itu tidak baik kami rasa begitu. Jadi saya dan kawan-kawan pikir kami sudah menempuh beberapa hal yang kita coba untuk bicara baik-baik, tapi pada akhirnya memang saya tetap diskorsing seperti ini. Dan kalaupun diskorsing juga kamu udah yang oke lah gitu. Ya. Kalaupun diskorsing ini di DO loh maksudnya. Iya, di Karena DO. susah diskorsing sampai selesai masa studi gitu ya. Oke deh. Nah, kamu tetap wajib membayar UKT nggak? Wajib Bayar UKT? bayar UKT karena saya masih dihitung sebagai mahasiswa karena belum langsung di drop out. Saya masih berstatus Tadinya kalau sebagai langsung di mahasiswa. DO berarti udah tidak usah bayar, tapi karena diskorsing kamu tetap masih harus bayar. Iya. Dan sudah dibayar pun di terakhirnya. Saya berdoa Ya. dan saya berdoa bahwa dan kita semua berharap masa ini cepat selesai. Jadi Amin. ada momen kalian pihak kampus dan juga Olin dan juga teman-teman yang Ya. membuat kegiatan itu bisa berkomunikasi, ada momen dialog sehingga itu bisa diambil secara kekeluargaan aja. Amin. Kalau saya bilang tadi anak dan bapak seharusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Karena kalau misalnya memang dalam bingkai ini sebenarnya bersuara, mahasiswa dan mahasiswinya bersuara saja, ini kan kampus punya ruang dan harusnya menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswinya untuk bersuara, menyuarakan keresahan-keresahan mereka tentang
isu-isu yang terjadi di Iya. sekeliling mereka. Kampus harus menjadi ruang untuk itu, dan saya berdoa semoga saya taunya IAIN juga seperti itu sih. IAIN juga saya dulu pernah di IAIN juga pernah mengajar di IAIN. Oh, Saya tahu bahwa IAIN adalah ruang itu gitu, dan jadi saya berdoa dan kita semua berharap bahwa kasusnya ini akan segera diselesaikan dengan Amin. cara yang baik ya, dan yang bisa win-win solution buat semuanya. amin. Oke. Kita mungkin mau break dulu sekali lagi. Oke. Dan terakhir kita akan ngomongin soal perempuan yang keren itu di kacamata Olin itu seperti apa setelah pesan-pesan yang berikut ini. Media publik terpercaya. Independen. Memotivasi, menginspirasi. Berintegritas. Maluku hari ini, dari Maluku untuk dunia. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku, dan masih bersama teman ngobrol saya kali ini, perempuan muda yang berani luar biasa, Olin. Oke, Olin, kita mau ngomongin soal perempuan nih. Ini kan masih Hari Perempuan, dan kamu salah satu perempuan yang berani gitu ya, yang berani menghadapi masalah yang pelik ya, dan tidak semua orang punya masalah seperti ini gitu, berhadapan dengan hal-hal seperti ini. I do respect you, dan saya juga cukup prihatin sebenarnya. Saya maunya sih kamu lanjut kuliah gitu, dapat ijazah, dan bisa tentunya kalau tadi kamu bahasanya bilang banyak orang yang sukses dengan ijazah. I do believe it. Banyak tanpa ijazah. Banyak orang yang lulus yang bisa sukses tanpa ijazah. I do believe it. Saya percaya karena memang banyak. Tapi kalau misalnya dengan ijazah lebih bagus lagi, kesempatan kamu akan lebih terbuka gitu. Oke, saya mau nanya dong, kamu sampai seberani ini, kamu dapat keberanian dari mana sih? Siapa tokoh yang menginspirasi kamu? Tokoh yang menginspirasi ya pasti ibu yang pertama, mama. Dan ibu juga perempuan. Ya, ibu perempuan. Segala yang dipelajari sejak kecil adalah dari ibu. Apa-apa yang dipetik semuanya dari ibu, keberanian, kelapangan hati dari ibu, bagaimana berbicara tentang sesuatu yang benar, silahkan maju. Jadi ibu. Cita-cita kamu apa sebenarnya? Cita-cita saya masih bisa, saya tetap melakukan hal-hal yang saya senangi, dan ibu saya tetap sehat-sehat saja sudah cukup. Itu ya, sederhana ya. Sesederhana itu. Melakukan apa yang kamu senangi. Yang kamu senangi sekarang apa? Seni. Iya. Seni, menggambar, melukis. Saya suka tidak juga melukis Tidak ya, juga karena melukis. saya tidak begitu telaten kalau mau menyebut jadi itu. sebenarnya kegiatan UKM seni itu semuanya, bukan cuma seni menggambar. Iya. Tapi segala hal. Kamu lebih condong ke Baca puisi, menulis puisi. Okay. Bisa baca puisi buat kita? Sudah siap ya. Olin, saya mau nanya, menurut kamu ya, menurut kacamata Olin, saat ini perempuan di Indonesia, secara khusus mungkin di Maluku, bisa Olin bicara soal perempuan di Maluku, apa masalah atau isu yang paling penting saat ini yang kita hadapi? Ya, saya pikir balik lagi ya ke pelecehan seksual. Karena perempuan-perempuan di Maluku, meskipun mereka berprofesi sebagai apapun,
melakukan kegiatan-kegiatan apapun, tetapi jika ada pelecehan seksual ini, jika ada praktik-praktik pelecehan ini di lingkungan mereka, ya pasti juga cukup mengganggu psikologis dan itu mempengaruhi aktivitas-aktivitas mereka. Oke, ini kalau kita bicara soal pelecehan, itu nanti di kacamata orang, frame berpikir orang tuh pelecehan itu kalau yang sampai sudah ada korban tindak kekerasan seksualnya gitu. Pelecehan itu apa sih? Coba diinikan dulu. Pelecehan tindakan seksual tindakan seksual yang akan mempengaruhi si orang yang mengalami itu punya beban psikologis yang panjang. Pelecehan seksual juga pelecehan verbal, gitu non verbal. Oke. Yang menjadi keresahan kamu berarti soal itu ya. Bukan berarti kamu bilang bahwa itu banyak terjadi di Maluku atau banyak terjadi di Maluku. Itu harus diset dulu untuk menjawab itu. Oke. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Pesan kamu untuk perempuan muda di Maluku. Sebagai perempuan, sebaiknya kita lepas dari definisi umum soal perempuan itu lemah, soal perempuan itu nggak bisa bergerak. Tapi perempuan Maluku, ayo bergerak. Mau jadi apa, ayo perjuangkan. Bergerak sampai ke ruang-ruang yang sebenarnya selama ini katanya hanya untuk ruang-ruang laki-laki, tapi pada kenyataannya kita juga banyak bisa melakukan itu. Maju aja terus, belajar, berpikir secara terbuka. Berpikir secara terbuka. Berani, harus berani kakak. Berani seperti Olin. Oke, terima kasih Olin. Hari ini sudah jadi teman ngobrolnya Kasti di podcast Ruang Miku. Kasih lagi-lagi berdoa semoga segala masalah yang sekarang sedang dihadapi itu cepat selesai dengan cara yang baik ya. Amin. Dengan cara yang win-win solution buat semuanya. Oke, dari podcast Ruang Miku, Olin juga saya Miku Esti menyampaikan selamat Hari Perempuan Sedunia. Ya, semoga perempuan di Indonesia dan di Maluku semakin berani untuk menyuarakan hak-haknya dan juga tentunya berkarya, bersinar, ya. Dan selayaknya perempuan-perempuan yang menjadi inspirasi kita, ya. Oke. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Ruang Miku berikutnya.